Kisah teladan Haji Agus Salim, keteladanan yang menggerakkan. Sejatinya Haji Agus Salim seorang politikus. Pada tahun 1921 beliau menjadi anggota Volksraad. Begitu ia masuk ke lembaga ini, ia membuat kejutan besar, berbicara dengan menggunakan bahasa Melayu. Padahal anggota-anggota Volksraad yang lain menggunakan bahasa Belanda. Di Volksraad, Salim melancarkan kritik-kritik tajam, terutama perihal ketidakpedulian Belanda terhadap rakyat jajahan. Tapi ia hanya 2 tahun berada di Volksraad. Bersama beberapa anggota PSII lainnya, Salim mengundurkan diri. Pasalnya, ia merasa kritik-kritiknya tak didengar. Agus Salim pergi dan menyebut bahwa kegiatan Volksraad sebagai komedi omong kosong yang disensor. Beberapa tahun kemudian, Agus Salim mengusulkan Sarekat Islam mengubah gaya berpolitik. Belanda memperketat pengawasan terhadap kaum pergerakan. Sejumlah regulasi dibuat untuk menjerat orang-orang yang dianggap menyebarkan kebencian kepada rezim kolonial. Polisi makin giat memata-matai hanya karena dicurigai. Walaupun belum ada bukti, seseorang bisa ditangkap dan disiksa. Agus Salim lalu menyarankan politik kooperasi. Maka segera ide itu memantik perbedaan internal. Beberapa kolega menuduh Agus Salim hendak masuk lagi menjadi anggota Volksraad. Intrik dan fitnah merebak. Perpecahan akhirnya tak terhindarkan. Akhirnya Agus Salim dan sejumlah rekan mendirikan Pergerakan Penyadar. Intelektualitas Agus Salim pula yang membuatnya dikelilingi oleh anak-anak muda seperti Muhammad Rum, Muhammad Nasir, Kasman Singodimedjo dan Yusuf Wibisono. Mereka adalah aktivis Jong Islamited Bond. Agus Salim diplot sebagai guru atau mentor. Diceritakan oleh almarhum Muhammad Nasir dalam sebuah acara himpunan mahasiswa Islam. Beliau bercerita tentang Agus Salim ketika sulit memperoleh jalan keluar dari sebuah permasalahan. Para pengurus Young Islamited Bond berpaling ke Agus Salim. Di depan orang tua itu, mereka memaparkan permasalahan. Setelah menyimak dengan cermat, giliran Agus Salim berbicara panjang lebar dari semua aspek, tapi tak menyinggung soal solusi. Kemudian seorang pengurus Jong Islamited Bond angkat menyela, "Mana jawabannya?" Agus Salim menjawab, "Jawaban permasalahan itu ada pada saudara-saudara. Karena ini adalah merupakan persoalan generasi saudara, bukan persoalan saya. Lihat anak saya." Sambil beliau menunjuk anaknya yang masih kecil. "Jikalau saya menggendongnya terus, kapan ia bisa berjalan? Biarlah ia mencoba berjalan. Terjatuh, tetapi ia akan beroleh pengalaman dari situ." Saudara sekalian, inilah kepemimpinan yang menggerakkan, menginspirasi bukan mendikte. Kita mestinya kurang setuju
pada para pemimpin yang menawarkan diri. Lihat, saya datang untuk menyelesaikan masalah Anda. Itu mestinya sesuatu yang sudah bukan zamannya lagi. Kepemimpinan yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah kepemimpinan yang menggerakkan, memberi semangat, membawa nyawa, menyajikan nuansa, dan menyodorkan perasaan tentang tujuan yang sama, serta berkomitmen tanpa syarat untuk menegakkan hukum di negeri ini. Saudara sekalian, kita membutuhkan pemimpin yang bersahaja, pikirannya mendalam, artikulasinya santun, cerdas, dan sikapnya tegas. Pemimpin yang mampu membuat orang turun tangan dan berkontribusi untuk menyelesaikan masalah. Bukan pemimpin yang menumbuhkan afeksi pasif yang membuat orang yang dipimpin terlena dan tidak bisa keluar dari jebakan pola patron klien yang mengkungkung. Maka untuk itu, kepada Agus Salim kita bisa belajar tentang semuanya.